Terima kasih atas kesempatannya, Prodi Sastra Inggris. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit saja sharing informasi tentang linguistik functional systemic yang diprakarsai oleh Halliday. Saya akan langsung saja ke intinya, jadi saya akan langsung coba share screen. Oke, nah di sini kita tahu ya ada beberapa teori linguistik, apalagi di linguistik modern, beberapa perkembangan teori bahasa. Namun yang kali ini akan saya bahas adalah teori perkembangan dari Halliday. Jadi Halliday ini bukan pemain baru di dunia linguistik, sangat lama, salah satu pelopor dari teori-teori yang akhirnya sekarang kita gunakan berakar dari pemikiran-pemikiran Halliday. Nah, bagaimana sih Halliday melihat fenomena bahasa dan fenomena linguistik? Nah, jadi misalnya nih, saya kasih satu contoh, misalnya ada fenomena gunung meletus. Nah, ketika ada fenomena gunung meletus, kira-kira apa yang akan terucap dari orang-orang ketika melihat fenomena tersebut? Apakah dipengaruhi oleh situasi, ataukah situasi memengaruhi bahasa, atau bagaimana? Atau konteksnya sangat konteks bound? Ternyata ujaran yang mungkin terucap, kalau kita ngomong sama teman, apalagi temannya orang Jawa, mungkin akan bilang, wih bledos gunungnya, pakai bahasa Jawa dan pakai istilah bledos. Sedangkan kalau saya di bahasa Indonesia kan mungkin artinya kira-kira, ya ampun gunungnya meletus, gitu. Namun hal yang berbeda kalau misalnya kita bikin laporan ilmiah, kita lagi buat laporan ilmiah nih, kita nggak akan mungkin ngomongnya pakai kata-kata meletus atau gunungnya meletus. Yang mungkin kita tulis adalah dikarenakan adanya dorongan gas yang bertekanan tinggi, maka endapan magma di dalam perut bumi terdorong dan menghasilkan letusan gunung api berupa gas vulkanik, lava, aliran pasir, batu panas, lahar, tanah longsor, gempa bumi, abu letusan, dan awan panas. Itu yang mungkin kita tulis. Kenapa bisa begitu? Padahal fenomenanya sama. Kenapa ujarannya bisa berbeda? Nah, di sini kita lihat kenapa sih yang membedakan tuh apa. Kalau kita ngomong sama teman, ternyata kita pakai pemilihan katanya lebih bebas. Sedangkan kalau misalnya untuk laporan ilmiah, kita lebih saintifik. Kita milih kata-kata yang terdengar berat dan terdengar saintifik gitu. Lalu kalau misalnya ngomong sama teman, kita pakai bahasa yang tidak baku. Sedangkan kalau di laporan ilmiah, kita memakai kata-kata yang lebih baku. Lalu tidak formal. Ketika ngomong sama teman, kita ngomong saja langsung, tidak formal. Tapi ketika membuat laporan ilmiah, gaya bahasanya lebih formal. Lalu ada satu yang sangat mencolok perbedaannya. Kalau kita ngomong sama teman, kita pakai kata-kata yang sangat ekspresif. Sedangkan ketika di laporan ilmiah, kita pakai kata-kata yang memilih kata-kata yang netral, kata-kata yang tidak emosional, yang tidak ekspresif. Jadi tidak mengindikasikan salah satu perasaan atau emosi tertentu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ternyata teks itu adalah socially situated. Maksudnya apa, Bu, socially situated? Itu kan maksudnya adalah ketika kita memproduksi teks, kita mengujarkan bahasa, kita sangat dipengaruhi oleh pertama, konteks of situation. Jadi situasinya apa dulu? Situasinya sama, oke, sama gunung meletus. Konteks of culture-nya bagaimana? Konteks of culture-nya beda. Ternyata kalau misalnya culture-nya untuk ngomong sama guru, untuk buat laporan ilmiah, culture-nya berbeda dengan culture ketika kita bicara sama teman. Lalu genre-nya beda. Kalau misalnya di laporan ilmiah, itu jenis teksnya kan teks laporan. Teks yang harus formal, harus baku. Sedangkan kalau sama teman, jenis teksnya tidak perlu formal, biasa saja. Lalu ada satu lagi, background knowledge juga memengaruhi kita bagaimana kita memproduksi teks tersebut. Jadi teks itu socially situated. Nah, dari sini, dari fenomena tersebut, Halliday itu melihat bahasa itu punya dua karakteristik. Yang pertama, dia bersistem. Apa sih maksudnya bersistem? Kita semua tahu grammar ya, kita semua tahu tata bahasa. Nah, ternyata bahasa itu ada sistemnya, ada aturan-aturannya. Ada misalnya, kalau misalnya linking verb itu harus diikuti dengan apa? Misalnya kalau artikel a diikuti dengan apa? Artikel the bisa diikuti oleh singular dan plural. Jadi ada aturan-aturan yang mengikat ketika kita mau berujar menggunakan bahasa. Lalu yang kedua adalah karakteristik yang fungsional. Artinya karakteristik fungsional ini bahasa hanya bisa berfungsi di
di dalam ranah yang socially situated maksudnya adalah bahasa hanya bisa digunakan dan efektif ketika kita menggunakan bahasa untuk fungsi-fungsi sosial tertentu. Jadi ketika saya berbahasa, saya punya tujuan sosial tertentu. Jadi social goal tertentu ketika saya berbahasa. Nah, bahasa hanya bisa berfungsi kalau dia bisa achieve itu, kalau dia bisa memberikan hal itu, bisa melayani hal itu. Jika tidak, maka bahasa tidak bisa digunakan. Itu menurut Halliday. Dan semua orang di dunia ini yang berbahasa, menurut Halliday, dia menggunakan untuk tujuan-tujuan tersebut, tujuan dia tersebut, tujuan tertentu itu. Nah, karena dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu, kita nggak bisa bilang bahasa itu ketika tersalur sama orang hanya tersalur begitu saja. Tentu saja tidak. Yang tersalur adalah dari penutur dan ke pendengar atau ke konteks yang lain itu adalah makna bahasanya tersebut. Jadi apa sih yang diungkap dari ujaran tersebut, dari teks tersebut. Nah, Halliday berkata bahwa ada paling tidak 3 makna. Tidak yang paling tidak sih, maksudnya ada 3 makna. Memang ada 3 makna yang terbentuk dari sebuah ujaran atau sebuah teks. Yang pertama adalah makna ideational, yang kedua makna interpersonal, yang ketiga makna tekstual. Makna ideational ini adalah makna yang mencerminkan bagaimana si penutur itu membangun sebuah realitas. Jadi bagaimana si penutur tersebut menyampaikan sebuah realitas menurut versinya dia. Jadi bukan menurut versi yang lain-lain ya. Ketika kita bertutur kata selalu menurut versi si penutur. Lalu yang kedua makna interpersonal itu adalah makna yang mencerminkan bagaimana hubungan sosial antara satu orang dengan orang yang lain. Bagaimana hubungan sosial antara A dan B menurut perspektif si penutur. Lalu tekstual adalah makna teks tersebut, logiknya itu bagaimana, topiknya bagaimana, apa yang akan dibahas. Itu makna tekstual yang disebutkan oleh Halliday. Nah, fungsi meta ini, atau makna atau fungsi meta, jadi Halliday biasanya bilangnya meta function, bahasa Indonesia fungsi meta, atau makna, itu ternyata bisa ditelusuk. Mana ideational misalnya, mana ideational ternyata bisa ditelusik dari bagaimana dia merepresentasikan feel untuk experience dia, untuk menggambarkan experience dia atau construct reality. Mana interpersonal bisa digambarkan dari tenor untuk menunjukkan bagaimana hubungan sosial antar actors yang ada di teks tersebut. Lalu tekstual dicerminkan dari untuk melihat logic sama fokus of the text. Nah, apa sih maksudnya makna ideational ini kok dia bisa construing reality? Ternyata makna ideational ini bisa construing reality karena dia memilah-milah. Jadi kalau misalnya kita belajar grammar, kita tahu semua yang melakukan sesuatu itu namanya subject. Hanya itu saja. Kita tahunya udah pokoknya semuanya subject. Mau bagaimana jenis katanya, jenis verbnya itu namanya subject. Nah, SFL ini salah satu poin pentingnya adalah dia bisa mengkontekstualisasikan sebuah teks hanya dari penggunaan subjek, verb, dan objeknya. Bagaimana bisa? Karena si SFL ini ternyata dia mengelompokkan subjek tidak hanya sebagai subjek, tapi bergantung sebagai fungsinya dia apa. Dan verb itu ditulis sebagai proses. Jadi kita bisa lihat, kalau misalnya prosesnya adalah material, atau misalnya action verb, misalnya saya, action verb itu ngapain ya? Misalnya saya memberikan sesuatu gitu, memberikan itu kan material, action verb gitu. Saya seperti itu, maka untuk agentnya, subjeknya tidak ditulis subjek, tapi ditulis sebagai actor. Lalu ada goalnya. Ketika kita melakukan action verb kan ada goalnya. Tujuannya apa? Tujuannya di mana? Saya memberikan handuk kepada ibu. Nah, itu bisa. Jadi sayanya itu sebagai actor, memberikan sebagai material, goalnya itu adalah handuk kepada ibu. Jadi dia bisa mengkontekstualize hanya dari susunan kata saja. Jadi memang sudah diklasifikasi. Untuk behavioral proses namanya adalah behavior sama range. Gitu. Lalu bagaimana untuk keterangan-keterangan? Keterangan-keterangan ternyata masuknya ke circumstances. Masuk ke time, place, manner-nya bagaimana,
accompaniment, masuk role, juga itu masuk ke circumstances. Jadi ini adalah salah satu belajar grammar namun terkontekstualize dengan konteks yang diinginkan di teks tersebut menurut perspektif speaker lagi-lagi. Lalu bagaimana dengan makna interpersonal? Makna interpersonal kita bisa memakai analisis dengan analisis mood modality bisa. Jadi dari modality-nya kita pakai untuk menganalisis interpersonal bisa. Bedakan orang misalnya you must go sama you should go. Kalau you must go berarti kamu harus pergi. Saya mempunyai kuasa untuk menyuruh kamu melakukan sesuatu. Berbeda dengan you should go. Kalau you should go itu lebih netral. Lalu kita juga bisa pakai appraisal untuk menelisik makna interpersonal. Atau pakai register juga bisa. Pakai mood bisa, pakai speech act bisa. Jadi intinya adalah teori-teori yang menyingkap hubungan kedekatan sosial itu bisa kita gunakan untuk menyingkap hubungan atau makna interpersonal. Yang terakhir adalah tekstual, fungsi metatekstual. Fungsi metatekstual bisa kita lihat dari theme and rhyme, cohesion dan coherence-nya juga bisa. Jadi kalau misalnya di reading, di mata kuliah reading, kita kan tahu namanya topik sama information. Nah, itu sebenarnya sama aja. Yang topiknya itu ya theme itu, information-nya adalah rhyme. Jadi untuk melihat logik sama focus of the text-nya apa. Supaya tidak mengawang, ini saya akan berikan contoh. Ini contohnya saya ambil dari Gephardt and Acursa di tahun 2020. Jadi ini contohnya proses type, ada material, misalnya Jules pick up the prescription for her mom. Jadi ada aktornya tuh Jules, picked up ini jadi material prosesnya, dan goalnya apa? The prescription for her mom ini beneficiary. Untuk verbal, ideational, itu ada say, scream, whisper, jadi yang quoting, itu maksudnya ke verbal. Mental, itu maksudnya think, believe, love, itu masuk mental. Aktornya adalah sensor, dan pasangannya adalah phenomenon. Jadi circumstance-nya phenomenon. Behavioral, itu aktornya adalah behavior. Kalau relational, we have seen, yang kita biasanya tahunya adalah linking verb, itu namanya aktornya kita anggap sebagai carrier sama attribute atau token or value. Untuk existential, hanya existence-nya saja yang kita underline. Jadi ini salah satu contohnya untuk proses type. Kalau misalnya kita mau melakukan analisis ideational, bagaimana? Jadi kita harus menganalisis dulu prosesnya, harus menganalisis dulu verb-nya, karena verb-nya nanti yang menentukan orang ini, subjek ini berfungsi sebagai apa? Apakah actor, apakah sayer, atau sensor, atau yang lain. Jadi, as we know kan, kita tahu ya, kalau misalnya di bahasa Inggris, verb is the most important thing in a sentence, gitu loh. Karena memang verb itu yang menentukan bagaimana nanti konteks dalam teks ini terbuat, dan dibentuk, dan diterima, dan direproduce ulang bahkan. Lalu interpersonal, di sini saya ambil contoh yang appraisal. Jadi appraisal itu ada analisis tentang attitude, tentang feelings-nya bagaimana, apakah feelings-nya happy or unhappy, atau dia merasa affect, atau bisa di-appreciate, atau judgment. Itu bisa nanti kita lihat dari beberapa kata yang mengindikasikan affect tersebut atau attitude tersebut. Lalu ada engagement yang engage with alternative voices. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya Betsy told me Kevin resigned yesterday. Itu maksudnya heteroglossy. Jadi kayak quoting tadi maksudnya heteroglossy. Ini verbal, kalau ideational maksudnya verbal process ya. Lalu ada yang ketiga, klasifikasinya graduation, up or downgrade the force or focus on what is being said. Jadi misalnya apakah ada force-nya ataukah ada focus. Jadi kita bisa lihat di kalimat tersebut apakah lebih banyak force atau focus. Lalu tekstual bagaimana, Bu? Tekstual adalah theme and rhyme. Theme itu adalah yang paling depan, jadi yang topik paling depan, yang kata-kata yang paling depan. Entitas paling depan, lalu the rest of it adalah rhyme-nya. Nah, biasanya dalam dalam teks yang sangat mudah dipahami, karena memang struktur teksnya sangat understandable banget. Jadi kan kita biasanya suka baca, ada bacaan yang, aduh susah banget ini ngertinya gimana sih, kenapa sih bahasanya sulit, kenapa sih, maksudnya ini apa sih, idenya apa. Tapi ada juga bacaan yang meskipun kita baru baca, tapi
kayak flow-nya tuh enak banget. Kayak kita pahamnya tuh gampang banget. Nah, ternyata dia biasanya tuh pakai zigzag. Jadi tekstualnya tuh dia pakai zigzag. Misalnya nih, Boston is where the American Revolution of 1776 began. Nah, Boston ini adalah topiknya. Rimnya adalah the rest of it is where the American Revolution bla bla began. Nah, lalu di kalimat yang kedua dilanjutkan sama rim tadi. Rim tadi menjadi salah satu theme. This revolution started because the King of England was taxing the Americans too much. Nah, jadi kan flow-nya enak ya, jelas. Jadi habis ngomongin Boston yang ada American Revolution, lalu kalian sejam bahas revolution-nya. Revolutionnya kenapa? Started because the King of England was taxing the Americans too much. Lalu dibahas lagi di topik. These taxesnya kenapa? Included the tax on tea which resulted in the famous Boston Tea Party. Jadi dalam zigzag fashion ini enak gitu, flow-nya sangat enak. This pattern creates cohesion. Jadi pattern ini sangat kohesif ya, sehingga sangat mudah dipahami. Nah, lalu pertanyaannya biasanya yang sering ditanyakan oleh para mahasiswa yang baru menulis skripsi ya. Karena ini acaranya diuntukkan untuk lecture series for undergraduate, jadi saya ambil insight ini. Jadi apakah tiga metafungsi bersifat independen dan eksklusif dalam membangun makna? Karena biasanya mereka ketika membuat skripsi, boleh nggak Bu bikinnya satu fungsi meta aja? Boleh nggak Bu bikinnya satu makna aja untuk dianalisis? Boleh saja sebenarnya, mau milih yang editional saja boleh, interpersonal saja boleh, atau tekstual saja boleh. Namun perlu diketahui bahwa tiga makna ini itu tidak berdiri sendiri. Jadi makna secara keseluruhan itu adalah gabungan dari ideational metafunction, gabungan ditambah dengan interpersonal metafunction, dan gabungan ditambah dengan textual metafunction. Jadi makna secara keseluruhan itu ditopang oleh tiga ini. Kalau ambil satu saja boleh nggak? Boleh saja, tapi apakah mendapat keseluruhan makna dari teks tersebut? Tentu tidak. Makanya ketika ingin menganalisis keseluruhan maknanya, biasanya saya sarankan datanya nggak usah banyak-banyak. Karena satu makna itu dari tiga itu tadi gitu loh. Tapi kalau misalnya mau ambil satu, datanya mau banyak nggak apa-apa. Karena kalau misalnya cuma ambil editionalnya saja, datanya sedikit, maka kurang mewakili teks tersebut. Ini saya berikan contoh bagaimana satu kata bisa terkonstruk maknanya, bisa terbangun maknanya melalui tiga makna tersebut. Misalnya nih, today our hope for the future is challenged by a nuclear armed Iran that seeks of destruction. Jadi today our hope for the future adalah theme-nya, berarti topik dari satu kalimat ini adalah ngomongin tentang masa depan kita semua. Masa depan kita. Masa depan kita kenapa? Is challenged by a nuclear armed Iran that seeks our destruction. Jadi mungkin akan tidak seindah yang kita bayangkan karena ada nuclear armed Iran. Karena ada Iran nuklir gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini theme yang the rest of it is the rain, dan ada effect di sini, ada minus effect, jadi ada unhappiness di situ, ada rasa insecurity dari kata-kata our destruction. Jadi destruction mencerminkan insecurity, challenge mencerminkan unhappiness. Jadi efeknya minus di situ. Lalu kalau misalnya prosesnya gimana? Prosesnya, karena ini kalimatnya pasif ya, jadi kita lihat subjeknya adalah nuclear armed Iran, yang challenge-nya apa? Our hope sama our destruction. A nuclear armed Iran seeks of destruction for the future. Jadi kita bisa lihat di situ. Kalau misalnya kita bisa lihat di situ, berarti nuclear armed Iran ini digambarkan sebagai sosok yang kuat. Karena dia bisa melakukan sebuah material proses. Ingat, material proses itu adalah proses yang bisa memberikan efek langsung. Dia punya goal, dia punya tujuan, dia berefek kepada goalnya tersebut secara langsung. Jadi ketika speaker menggunakan material proses, berarti ini nggak cuma sekedar informing, ini juga mengatakan bahwa ini tuh kuat banget loh. Makanya dia bisa kasih direct goal, dia bisa kasih melakukan direct action to our goal, to the things we had gitu kasarannya. Jadi ketika ngomongin our hope for the future, itu orang bisa langsung kayak, oh berarti ini penting banget nih, oh berarti ini kayaknya bakalan parah banget nih gitu. Karena dari pemilihan material prosesnya, dari pemilihan theme and rim-nya, dan kata-kata yang mencerminkan unhappiness sama insecurity tadi. Jadi ini bisa kayak contohnya satu kalimat bisa
terbangun meaning-nya, terbangun maknanya dari analisis 3 tersebut. Sekali lagi, ideational saja apa boleh? Boleh. Tapi sekali lagi ketika ideational saja, maka kita tidak bisa melihat bagaimana sih focus of the text. Apa sih yang dimau sama si speaker ini? Speaker ini apakah ngomongin nuclear arm Iran, ataukah ngomongin yang lain? Kita nggak tahu karena kita nggak analisis theme and frame. Kalau kita analisis theme and frame, kita bisa tahu, oh fokusnya berarti our hope for the future. Gitu. Apa dengan yang terjadi dengan our hope for the future is challenged by nuclear arm Iran. Gitu. Kalau kita analisis theme and frame saja, kita nggak bisa tahu apakah nuclear armor ini sosok yang powerful and how powerful is it. Itu kita nggak bisa tahu karena kita nggak analisis prosesnya. Nah, lalu kita juga nggak bisa lihat kalau misalnya kita nggak analisis si interpersonal, kita juga nggak bisa lihat apakah si penutur mempunyai hubungan sosial yang bagus dan baik ke semua orang yang ada afiliasi dengan nuclear arm Iran, karena kita nggak analisis appraisalnya gitu. Jadi sekali lagi analisis satu persatu itu boleh, tapi kalau misalnya lebih baik lagi itu analisis semuanya. Kalau analisis semuanya nggak perlu teks yang banyak, karena sebenarnya satu teks sudah sangat punya banyak meaning, sudah sangat banyak hal yang bisa kita share di situ. I think that's all. Thank you for the chance. Terima kasih Prodi Sastra Inggris, Bu Rina, Pak Miftah. Terima kasih Bu Deni. Maka saya kembalikan ke moderator.